Saya melihat ada konten menarik di YouTube ini, dan ini berkaitan dengan hal-hal yang mungkin tidak dinikmati atau tidak diminati oleh banyak orang. Ketika Ustadz Muhammad Nuruddin atau Kiai Muhammad Nuruddin atau Gus, ya bebas kita panggil orang itu, yang penting menghormati, membuat beberapa konten dalam tanda kutip kalau mengikuti bahasa youtubernya itu menyinggol Ibnu Taimiyah dengan bahasa yang tajam sebetulnya, apalagi isinya. Yang pertama, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu bukan pengikut akidah ulama salaf. Yang kedua, Anda bisa lihat di kontennya Ustadz Muhammad Nuruddin ini, bahwasanya ada penyimpangan yang dilaksanakan oleh Ibnu Taimiyah. Dan juga di situ dijelaskan ucapan-ucapan para ulama ketika membantah penyimpangan dari Ibnu Taimiyah tersebut. Lalu muncul ada dua nama tokoh ya, yang saya kira dua-duanya ini juga bukan orang-orang bodoh ya. Yang pertama itu adalah Guru Mang Loksa. Itu channelnya begitu. Judulnya membela Syekh Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua yang bawah itu ada Syekh Al-Misri itu ya. Mungkin orang Mesir atau bagaimana. Saya hanya menangkap ada satu bahasa yang menarik dari Guru Mang Loksa itu, bahwa yang namanya ulama itu memang dikritik siapapun. Jadi ketika Ibnu Taimiyah dikritik oleh banyak ulama ya nggak ada masalah. Namanya ulama juga banyak yang mengkritik. Lalu banyak juga ulama yang membela. Dia bacakan kitab-kitab Al-Intisor, pembelaan-pembelaan kepada Ibnu Taimiyah. Cuma ada narasi-narasi yang saya kira agak tajam dari yang mengkritik ini. Kalau Mang Loksa itu bilangnya, masa mahasiswa Al-Azhar tidak membaca semua? Kira-kira begitu ya. Kalau yang bawah ini malah, walaupun tidak menyebut nama, tetapi berarti yang mengkritik itu jahil atau apa. Saya melihat fenomena seperti ini, sebetulnya apa yang mereka bicarakan ini adalah bukan pemikiran mereka. Apa yang mereka bacakan itu bukan ide-ide mereka. Semua membacakan kitab. Ustadz Muhammad Nuruddin bahkan dengan judul Madhab Ibnu Taimiyah bukan Madhab Ulama Salaf, itu judul kitab yang nulis ulama. Lalu kenapa tiba-tiba ini judulnya Ibnu Taimiyah, Muhammad Nuruddin dipertanyakan siapa dia mengkritik Ibnu Taimiyah? Loh, yang mengkritik Ibnu Taimiyah bukan Ustadz Muhammad Nuruddin. Bukankah sudah diakui bahwa namanya Ibnu Taimiyah itu memang banyak dikritik? Orang yang membaca kritikan ulama kepada Ibnu Taimiyah, kenapa tiba-tiba lalu seolah-olah dia yang mengkritik? Saya kira enggak. Begitu juga yang membela juga membacakan kitab ulama tentang pembelaannya. Lalu terus ada apa kalau cuma masalah itu? Ya silahkan saja kamu baca kitab ulama yang mengkritik, satunya membaca kitab ulama yang membela. Perdebatannya misalnya tentang apakah Ibnu Taimiyah itu mujassim. Secara lafadznya tidak. Allah bertangan, kalau hanya begitu tidak mujassim, tapi secara lawazimnya mujassim. Lalu misalnya yang mengkritik berpijak kepada lawazim atau konsekuensinya, dikritik dengan itu kan lawazimnya, bukan hakikatnya. Loh, kan memang sudah bilang lawazimnya bukan hakikatnya. Terus nggak akan selesai bicara masalah ini gitu. Ya. Jadi misalnya ini yang saya tangkap yang paling menarik ya, karena yang bawah ini kebanyakan cerita tentang Ibnu Taimiyah saja, tidak substansi apa yang dibicarakan gitu ya. Yang Al-Misri yang bawah ini, yang baju hijau ini, biru ya, Madura ya, biru ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu dibaca bagaimana manakibnya. Enggak ada Pak yang mengingkari kealiman Ibnu Taimiyah, enggak ada yang mengingkari keulamaan Ibnu Taimiyah. Tapi namanya orang dikritik, beliau mengakui namanya orang pasti ada salahnya dikritik, tapi kita tidak layak membicarakan itu. Sebetulnya bukan kita membicarakan itu, kita bacakan kitab ulama. Kalau kita sudah akui itu kesalahan lalu dibacakan akan tidak diikuti, kan biasa saja begitu. Toh saya lihat Muhammad Nuruddin ini, Ustadz Muhammad Nuruddin nggak ada yang mencela juga sebetulnya. Ya cuma memang tema-tema begini sensitif kalau diangkat ke publik. Kalau perlu sekalian ada debat gitu ya. Biar pengikutnya itu yang nggak ngerti-ngerti bener-bener sudah pro kontra saling mencaci pada akhirnya kan. Mestinya langsung debat kayak kemarin kasus tuduhan kepada siapa itu Sayyidina Abu Hurairah misalnya. Karena kalau saya lihat dialognya itu ya, yang satunya itu membela masalah Ibnu Taimiyah bukan mujassim, bukan mujassim.
Bukan mujassim dalam artian bukan meyakini Allah berbentuk jisim. Orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah mujassim adalah melihat lawazimnya atau hukum turunan dari pernyataan Ibnu Taimiyah, bukan pernyataannya secara lafadznya. Sorihul lafdih, bukan lafadz secara sorihnya. Kalau sorihul lafdihnya, narasi sorih Ibnu Taimiyah, memang tidak ada apa orang mujassim itu. Masa sih kita meyakini Tuhan berbentuk materi, berbentuk badan, berbentuk jisim? Nggak mungkin ada itu. Tidak mungkin ada. Mau orang kafir pun tidak mungkin begitu keyakinannya. Jadi mustahil. Jangankan sekelas Ibnu Taimiyah. Ya kita sepakat itu. Tetapi lawazim dari narasi itu turun menjadi, ya kalau punya tangan, apa makna tangan? Anggota tubuh. Namanya tersusun dari anggota, berarti jisim. Bahasa berarti itu namanya lawazim. Kan begitu. Nah, itu realitasnya seperti itu memang. Perkara saya kan tidak bicara lawazimnya, saya bicara lafadznya. Iya, saya tidak ngomentari lafadznya, saya ngomentari lawazimnya. Ya sudah, muter-muter di situ. Ngubek-ngubek di situ kalau berdebat masalah ini gitu. Toh pada intinya ini bukan berdebat jurus kita, semuanya ngebaca. Lagian perdebatan akidah itu adalah kamu misalnya Kiai Muhammad Nurdin membaca kitabnya Dr. Said Faudah. Ya memang itu pembela Asy'ariyah, pasti mengecam keras, bikin kitab bagaimana penyimpangan Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah, tebal sekali. Sehingga di situ ada narasi madhabnya Ibnu Taimiyah ketika menolak takwil, bukan madhabnya ulama salaf, karena ulama salaf sudah ada yang mentakwil. Kan begitu-begitu saja persoalannya. Nah, kalau yang bawah ini yang agak-agak, jadi ulama itu mesti ada kekurangannya. Jadi siapa kita mencela ya? Sebetulnya pertanyaan itu siapa kita mencela, seolah-olah kita yang mencela, bukan mencela, Pak. Siapa kita mengkritik Ibnu Taimiyah? Bukan kita yang mengkritik, Pak. Ulama yang mengkritik. Anda membaca pembelaannya juga ulama, yang membaca kritikannya juga ulama. Jadi seperti pedagang saja. Siapa Anda dagang iPhone? Nah, atau misalnya siapa Anda mengaku membuat iPhone? Siapa yang membuat iPhone, Pak? Saya menjual. Anda yang misalnya produknya Samsung, Anda kan coba jual Samsung, saya juga sama-sama ngejual saja. Jadi nggak relevan di sini kalau ada bahasa mengkritik Ibnu Taimiyah, mencela Ibnu Taimiyah, nggak ada, Pak, nggak relevan itu. Orang buat konten misalnya Ibnu Taimiyah sesat, itu bukan mencela Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena dia bacakan kitab ulama. Artinya pun ada di situ misalnya kritik pedas kepada Ibnu Taimiyah, bukan orang itu yang melakukan, hanya membaca kitab ulama. Artinya seandainya orang yang tidak setuju dengan narasi itu suruh baca kitab yang sama, dia juga akan menyimpulkan bahwa isinya memang mengkritik Ibnu Taimiyah. Bukan berarti kita mengkritik. Ini yang kita luruskan dalam paradigma ilmu itu tidak relevan dipertanyakan Anda siapa mengkritik ini. Karena bukan kita yang mengkritik, kita ngebaca. Kecuali misalnya sekarang kita bicara tentang harga bawang, tukang timun mengkritik tukang bawang, kok bawangmu mahal? Itu baru masih enak kita relevankan bahasa saling mengkritik. Kalau kita bicara ulama itu bukan mengkritik, kita ngebacakan karya ulama yang lain yang membantah pendapat ulama itu. Sesederhana itu. Jadi bebas-bebas saja. Misalnya Anda mau membaca tentang bagaimana penyimpangan ulama ini, asalkan itu dibaca oleh atau diisi konten itu dengan membaca kitab ulama juga. Kan nasrul ilmi pada akhirnya menyebarkan ilmu. Perkara tapi ini domainnya bukan untuk publik. Mungkin itu perlu catatan ya. Ini domainnya bukan dibaca semua orang. Itu ijtihadi saja saya kira. Terserah menurut Anda mungkin domainnya begitu. Tapi menurut orang ini misalnya ini orang-orang yang menyimpang ini selalu mengklaim dirinya mengaku saya ikut Ibnu Taimiyah misalnya. Maka dibacakan bagaimana pandangan ulama tentang Ibnu Taimiyah. Semuanya seperti itu, Pak. Kenapa? Karena seorang Asy'ari mesti dia merasa Asy'ariyah adalah akidah yang lurus. Maka yang non Asy'ariyah walaupun tidak dinyatakan kafir atau tidak dinyatakan apalah, tetap diajak untuk ikut Asy'ariyah. Ketika ada perdebatan paling sengit, terutama masalah tafwid ya, masalah tafwid makna atau tafwid lafzi ya kalau tidak salah begitu ya, tentang tajsim, tentang takyif,
Itu mesti yang selalu dibicarakan, apalagi muncul narasi Allah itu bertangan, tangannya kanan semua. Bagaimana umat ini tidak terjebak kepada lawazim kalau terbayang Tuhannya itu berbentuk tubuh. Lalu pembelaannya Ibnu Taimiyah itu tidak bilang Allah itu jisim, cuman bilang Allah bertangan ya bertangan. Maknanya nggak boleh dirubah-rubah, mana tangan ya mana tangan. Cuman lafadznya begitu. Apakah itu mujassim? Enggak, sorihul lafdinya Ibnu Taimiyah tidak mengatakan jisim. Cuma kan bisa lawazim. Nah, saya bawakan satu closing ketika saya baca dari kitabnya Maula Ali Al-Qori. Sebetulnya akidah kita itu juga tidak mengkafirkan mujassim kecuali illa idza saraha bilawazimihi. Kecuali ketika dia sudah mempertegas dengan lawazimnya. Artinya Tuhan bertangan. Berarti Tuhan terdiri dari anggota tubuh. Iya, namanya ada tangannya. Masa iya ada tangannya aja nggak ada badannya? Kan begitu. Misalnya, nah itu baru. Mujassim, tulen. Itu berarti kafir, betul. Berarti Tuhan kamu ada tangannya. Kiri, kanan, iya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Terus ada tubuhnya, iya dong. Masa tangan doang, bagaimana caranya? Nah, ini ya. Narasi Tuhan punya tangan dua, kiri-kiri, kanan-kanan. Itu kita maknai. Tangan itu apa? Ya tangan. Apa tangan? Ya anggota tubuh. Oh berarti Tuhan punya anggota tubuh? Ya iya. Oh ya berarti Tuhan ada tubuhnya? Ya iya. Tubuh itu apa? Jisim. Oh berarti kamu menjisimkan Tuhan? Mujassim? Oh enggak lah. Ibnu Taimiyah itu bukan mujassim. Narasinya begitu. Tetapi kalau misal isbat tangan, Allah punya tangan secara hakiki itu dipakai, maka lawazimnya adalah mujassim. Itu diakui oleh Ustadz yang akhir juga diakui. Memang lawazimnya ke mujassim. Tapi sorihul lafdihnya Ibnu Taimiyah tidak mujassim. Itu semuanya sepakat masalah itu ya. Ya untuk apa kita menuduh orang mujassim atau tidak. Kita tidak bicara personal lagi sekarang. Kita bicara bagaimana membicarakan tentang Tuhan kalau dianggap penting kepada masyarakat. Menyelamatkan masyarakat. Tidak berpikir kalau Tuhannya itu adalah jisim. Sifat utama dari jisim, iya berarti ada di situ tarkib susunan-susunan. Ya, badan gimana? Ada kaki, ada bagian perut. Ya. Ada nggak di dunia ini jisim yang tidak ada susunannya? Ya tidak ada. Kalau tidak ada susunannya tidak disebut jisim. Ya, apalagi disebut ada tangan, ada wajhun apa? Ya muka. Ya ada tangan, ada muka. Terus kaki, ada nggak kakinya? Ya kalau Allah nggak sebut ya berarti nggak ada. Wah berarti muka dengan tangan aja. Jadi agak bingung ya sebetulnya. Maka dari itu bicara ini. Ya kalau saya pribadi itu gak ada manfaatnya sebetulnya kalau menurut saya ya. Tetapi ya namanya YouTube itu semua orang yang berbicara keahliannya. Berbicara kepakarannya. Dan ingat kata kuncinya. Siapapun Anda mengkritik orang lain. Perhatikan dia bicara apa. Kalau dia baca kitab jangan dinisbatkan kepada orangnya. Karena misalnya yang mengkritik Ibnu Taimiyah itu jahil, bagaimana kalau disebut beberapa ulama-ulama mentereng yang mengkritik Ibnu Taimiyah? Mereka jahil semua. Kan jadi aneh kan? Maunya dipikirnya nimpuk si Mukidi, ternyata yang ditimpuk menjadi orang-orang top sekampung. Repot kalau begitu ya. Allahumma tindak